Buat gambar thumbnail YouTube bergaya realistis dengan high contrast tinggi, sudut kamera wide shot jauh, pencahayaan cerah dan vibrant, tidak ada teks di gambar sama sekali. Gambar terbagi dua adegan. Adegan kiri menampilkan seorang pria Indonesia muda tampan berusia sekitar 28 tahun dengan wajah syok dan tangan gemetar sedang menandatangani kontrak pernikahan di meja kayu mewah kantor Jakarta Modern dengan latar belakang bayangan keluarga konserati dan simbol tekanan sosial identitas di Indonesia yang mencerminkan muka konflik batin serta tema utama perjuangan cinta sesama jenis. Adegan kanan adalah momen romantis bahagia di pantai Bali saat senja di mana pria yang sama tersenyum bahagia memeluk erat pria Indonesia lain yang tampan dan kuat dengan ekspresi cinta tulus dan kebahagiaan sejati. Gaya otorealistis high contrast cerah tidak gelap. Temukan kisah pernikahan palsu yang mengguncang hati dalam cerita gaya Indonesia ini. Pewaris media Jakarta, Rama, menandatangani kontrak pernikahan palsu dengan pria bernama Bima untuk amankan warisan keluarga di tengah tekanan sosial dan keluarga yang konservatif. Kisah cinta pria dengan pria ini penuh drama emosional, konflik batin, pengorbanan, dan pertumbuhan diri. Dari Jakarta yang sibuk hingga pantai Bali yang romantis, ikuti perjalanan mereka menghadapi prasangka masyarakat Indonesia, kesalahpahaman, dan akhirnya menemukan cinta sejati. Cerita yang kaya emosi dan manusiawi ini akan membuat Anda terbawa perasaan. Tonton sekarang untuk melihat bagaimana kontrak palsu berubah menjadi ikatan abadi. Cerita gaya Indonesia pernikahan palsu drama kisah cinta pria emosi Indonesia gaya story drama cerita menarik. Pewaris Hollywood tanda tangani nikah palsu dengan pria, cinta meledak sebelum ia sadar. Ilehiji. Di kantor notaris mewah di pusat Jakarta, Rama Wijaya menatap dokumen di depannya dengan tangan yang dingin dan berkeringat. Saat pena menyentuh kertas, ia tak pernah menyangka bahwa tanda tangan ini bukan hanya sebuah kontrak palsu, melainkan awal dari badai perasaan yang akan mengubah hidupnya selamanya. "Kau yakin, Mas Rama?" tanya notaris dengan suara pelan, sementara Bima duduk di seberang, mata hitamnya tenang tapi penuh ketegangan yang tak terucap. Rama mengangguk pelan, meski dadanya sesak seperti ditindih batu. Ayahnya, pemilik perusahaan film yang pernah menjalin kontrak besar dengan studio Hollywood, telah meninggalkan wasiat yang kejam. Untuk mewarisi seluruh kerajaan itu, ia harus menikah dalam waktu 3 bulan. Jika tidak, semuanya jatuh ke tangan sepupunya yang licik, dan mimpi Rama untuk membawa nama Indonesia ke layar lebar dunia akan lenyap begitu saja. Bima, pria berusia 26 tahun dari Bali yang baru ia temui kemarin melalui teman lama, adalah jawaban sementara. Penulis skenario yang tengah terlilit utang rumah sakit ibunya, Bima menerima tawaran itu tanpa ragu. "Ini hanya bisnis, Mas," katanya saat pertemuan pertama di kai kecil dekat Monas, suaranya lembut tapi tegas. "Kini kontrak sudah resmi, pernikahan palsu selama 1 tahun, tinggal bersama, tampil mesra di depan keluarga dan media, dan Bima akan mendapat uang yang cukup untuk menyelamatkan keluarganya." Saat mereka keluar dari gedung, udara panas Jakarta menyambut seperti tamparan. Rama berjalan lebih dulu, jasnya terasa berat. "Besok keluargaku datang. Kita harus sudah siap berpura-pura." Bima mengikuti, tas ranselnya bergoyang pelan. "Baiklah. Tapi ingat, batasannya jelas." Apartemen Rama di kawasan elites terasa terlalu luas malam itu. Rama menunjukkan kamar tamu yang rapi dengan jendela menghadap lampu kota. "Kamu tidur di sini. Aku tidak akan mengganggu." Bima mengangguk, meletakkan barangnya dengan gerakan hati-hati.
Saat makan malam sederhana yang dipesan, suasana canggung menyelimuti. Rama menatap piringnya, pikirannya berputar pada rahasia yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Sejak remaja, ia tahu dirinya berbeda, tapi di keluarga Jawa yang taat adat dan masyarakat Indonesia yang masih memandang sinis, cinta sesama jenis adalah dosa yang tak terucap. Aku selalu harus sempurna, gumamnya tanpa sadar. Bima mengangkat wajah, mata coklatnya penuh pengertian. Semua orang punya beban, Mas. Aku juga pernah kehilangan seseorang karena alasan yang sama. Kata-kata itu menggantung, membuat Rama merasa untuk pertama kalinya tidak sendirian. Hari-hari berikutnya berlalu dalam latihan sandiwara. Mereka berpegangan tangan saat pelayan datang, memanggil sayang di depan cermin untuk latihan. Tapi di balik itu, Rama mulai melihat Bima bukan sekadar mitra. Cara Bima memasak nasi goreng Bali yang sederhana, senyum kecilnya saat membaca skenario lama, membuat dada Rama hangat dengan perasaan yang asing dan menakutkan. Malam ketiga, saat hujan deras mengguyur Jakarta, Bima duduk di sofa sambil menulis di laptop. "Kenapa kamu setuju dengan ini?" tanya Rama tiba-tiba. Bima menutup laptop pelan. "Ibu sakit. Dan aku pernah dicampakkan karena siapa aku. Uang ini berarti aku bisa mulai lagi tanpa takut." Suara Bima bergetar sedikit dan Rama merasa ada retakan di dinding hatinya. Ia ingin meraih tangan Bima, tapi ia menahan diri. "Ini hanya kontrak," bisiknya dalam hati, tapi kata-kata itu terasa semakin kosong. Pagi berikutnya, Ibu Rama menelepon. "Besok kami datang, Nak. Aku ingin bertemu menantu baru." Rama mematikan telepon dengan tangan gemetar. Bima berdiri di ambang pintu, ekspresinya tenang tapi mata penuh kekhawatiran. "Kita akan baik-baik saja." Tapi Rama tahu, sandiwara ini baru saja dimulai, dan hatinya sudah mulai goyah. Di luar jendela, langit Jakarta masih gelap, seolah ikut merasakan badai yang akan datang. Sarbu 23 kata. Ile 2. Pagi kedatangan keluarga Rama tiba seperti badai yang tak terhindarkan. Ibu Rama, seorang wanita paruh baya berkebaya modern, memeluk Bima dengan hangat di pintu apartemen. "Akhirnya anakku menemukan pasangan. Kau tampan sekali, Bima. Dari Bali ya?" Bima tersenyum sempurna, tangannya memegang pinggang Rama dengan lembut seperti yang mereka latih. "Iya, Bu. Senang bertemu Ibu." Rama merasakan panas naik ke pipinya, bukan karena malu berpura-pura, tapi karena sentuhan Bima terasa terlalu nyata. Ayah angkat Rama, seorang pengusaha ketat, mengangguk puas. "Kalian cocok. Perusahaan butuh citra stabil untuk deal Hollywood bulan depan." Kata-kata itu menusuk Rama seperti pisau. Ia tahu, di balik senyum keluarga, ada bayang-bayang pengawasan yang tak pernah lepas. Siang itu, mereka makan siang bersama di restoran mewah. Bima bercerita tentang masa kecil di desa Bali, suaranya tenang dan penuh kasih saat menyebut ibunya. Rama mendengarkan, hatinya tergerak. Untuk pertama kalinya, ia merasa ingin berbagi lebih dari sekadar sandiwara. Malam harinya, saat keluarga pulang, apartemen kembali sepi. Rama menuang 2 gelas wine. "Terima kasih hari ini. Kamu berakting sangat baik." Bima menerima gelas itu, jari mereka bersentuh sesaat. "Bukan berakting sepenuhnya, Mas. Aku mulai menyukai cara kita berbicara." Kata-kata itu menggantung di udara, membuat Rama menarik napas dalam. Ia bangkit, berjalan ke balkon, angin malam Jakarta menyapu wajahnya. Di dalam, Bima mengikuti.
Apa yang membuatmu takut begitu? Tanya Bima pelan. Rama berbalik, mata mereka bertemu. Semua. Keluarga, masyarakat, bahkan diriku sendiri. Aku takut kalau suatu hari aku tak bisa lagi berpura-pura. Bima mengulurkan tangan, menyentuh lengan Rama dengan lembut. Kau tak sendirian malam ini. Hari-hari berikutnya, rutinitas mereka berubah. Rama mengajak Bima ke kantor produksi Ilm, memperkenalkannya sebagai pasangan. Rekan kerja memuji, kalian terlihat bahagia sekali. Bima tersenyum, tapi saat mereka pulang, ia menceritakan masa lalunya yang pahit. Dulu aku punya kekasih. Kami harus sembunyi. Akhirnya dia pergi karena tak tahan tekanan. Rama mendengarkan, dada sesak. Ia ingin memeluk Bima, tapi ia menahan. Malam itu hujan lagi. Mereka duduk di soa, bahu bersentuhan. Rama merasa perasaan itu tumbuh, seperti benih yang tak bisa dibendung. Kamu berbeda dari yang kukira, bisik Rama. Bima menoleh, senyum kecilnya penuh kehangatan. Dan kamu lebih rapuh dari yang kau tunjukkan. Saat akhir pekan, mereka pergi ke Bandung untuk liburan pasangan demi oto-oto media. Di Ila kecil, udara sejuk pegunungan membuat hati Rama longgar. Mereka berjalan di kebun teh, tangan saling genggam tanpa perlu berpura-pura di depan siapapun. Kalau ini nyata, bagaimana rasanya? Tanya Rama tiba-tiba. Bima berhenti, matahari sore menyinari wajahnya. Mungkin seperti ini. Tenang. Takut. Tapi bahagia. Kata-kata itu menghantam Rama seperti gelombang. Malam di Ila, mereka berbicara sampai larut, berbagi mimpi tentang ilmu yang ingin dibuat bersama. Rama merasa dindingnya runtuh pelan. Tapi pagi harinya, telepon dari ibunya datang. Ada rumor di keluarga besar. Pastikan kalian benar-benar serius. Rama mematikan telepon, hatinya dingin lagi. Bima memeluk bahunya dari belakang. Kita hadapi bersama. Sentuhan itu membuat Rama sadar, kontrak ini sudah mulai retak. Cinta yang tak diundang mulai merayap masuk, dan ia tak tahu bagaimana menghentikannya. Di luar, kabut Bandung menyelimuti, seolah menyembunyikan rahasia yang semakin besar. 888 kata. Ile tilu. Konflik mulai menguat saat keluarga besar mengadakan pertemuan di rumah mewah di Menteng. Rama berdiri di samping Bima, tangan mereka saling genggam erat, tapi hatinya berdegup kencang. Sepupunya, Adi, tersenyum sinis dari sudut ruangan. Kau cepat sekali menikah, Rama. Apa ini karena wasiat? Kata-kata itu seperti tamparan. Ibu Rama menatap tajam, tapi Bima tetap tenang, suaranya lembut. Kami saling mencintai, Pak. Itu saja. Rama merasakan kebohongan itu semakin berat. Malam itu, saat mereka pulang, Rama meledak. Kamu tak perlu berbohong seperti itu. Ini hanya kontrak. Bima menatapnya lama, mata penuh luka. Kalau begitu, kenapa kamu gemetar setiap aku pegang tanganmu? Pertanyaan itu membuat Rama terdiam. Ia berjalan ke kamar, menutup pintu, tapi air mata jatuh tanpa suara. Hari berikutnya, di kantor, Rama bertemu mantan kekasihnya yang kini bekerja sebagai produser. Kau menikah dengan pria. Aku tak percaya. Rama merasa dunia sempit. Ia pulang dengan hati kacau, menemukan Bima sedang memasak. Ma tadi, kata Rama pelan. Bima berbalik, senyumnya tulus. Aku mengerti. Tekanan ini berat. Mereka duduk bersama, berbicara tentang masa lalu.
Bima menceritakan bagaimana ia kehilangan pekerjaan karena identitasnya terbongkar di kota kecil. Rama merasa hatinya terbuka lebar. Aku takut kehilangan segalanya kalau keluarga tahu. Bima menyentuh pipinya lembut. Tapi kau punya aku sekarang. Sentuhan itu membakar, dan untuk pertama kalinya, Rama tidak menarik diri. Namun, kesalahpahaman datang. Adi mengirim oto lama Rama dengan mantan kekasih ke ibu. Ini sandiwara, Bu, teriak ibu Rama di telepon. Rama panik, berbohong lagi. Bima melihatnya dari jauh, hatinya sakit. Malam itu, Bima tidur di soa. Kita perlu jarak, katanya dingin. Rama merasa kehilangan meski kontrak masih berjalan. Di tengah hujan Jakarta yang deras, Rama berdiri di balkon, merenung. Cinta yang tumbuh ini terasa nyata, tapi tekanan keluarga dan masyarakat membuatnya ragu. Bima mendekat pelan. Aku tak mau menyakitimu. Rama memeluknya tanpa kata. Pelukan itu penuh emosi, penuh ketakutan dan harapan. Di luar, lampu kota berkedip, seolah ikut menangis. Konflik batin Rama semakin dalam, dan ia tahu pilihan sulit akan datang. Sarbu 12 kata. Ile opat. Krisis meledak saat perusahaan menghadapi masalah besar. Deal Hollywood terancam batal karena rumor pernikahan Rama dipertanyakan. Rama harus menghadiri rapat mendadak di Singapura, meninggalkan Bima sendirian. Di sana, tekanan semakin berat. Kau harus nikah dengan wanita untuk citra, kata salah satu investor. Rama pulang dengan hati hancur. Bima menyambutnya di bandara, tapi Rama menjauh. Mungkin ini kesalahan. Bima terluka, mata berkaca. Kalau begitu aku pergi saja. Malam itu pertengkaran hebat terjadi. Rama berteriak tentang kewajiban keluarga, Bima tentang pengorbanannya. Aku jatuh cinta padamu, bodoh, kata Bima akhirnya, suaranya pecah. Rama terdiam, dunia berputar. Tapi ia tak menjawab, takut. Keesokan harinya, Adi muncul di apartemen membawa bukti oto. Kalian bohong. Aku akan bilang ke semua orang. Rama panik, hampir menandatangani perjanjian baru dengan wanita untuk menutupi. Bima melihat dari pintu, hatinya hancur. Ia pergi tanpa kata, meninggalkan catatan, aku tak bisa lagi berpura-pura kalau hatiku sudah nyata. Rama mengejar ke stasiun tapi terlambat. Di kereta menuju Bali, Bima menangis sendirian mengingat setiap momen bersama. Rama kembali ke apartemen kosong, merasa kehilangan segalanya. Internalnya berperang, cinta atau warisan. Ia duduk di lantai, air mata jatuh. Di luar, Jakarta tak peduli, tapi hatinya sudah rusak. Pengkhianatan kecil dari keluarga dan kesalahpahaman membuat Rama sadar, ia tak bisa hidup tanpa Bima. Tapi apakah terlambat? 887 kata. Ile 5. Rama terbang ke Bali mencari Bima di desa kecil dekat Ubud. Udara tropis dan sawah hijau tak mampu menenangkan hatinya yang gelisah. Ia menemukan Bima di rumah ibunya, sedang merawat tanaman. Kenapa kamu datang? Tanya Bima dingin. Rama berlutut, suaranya bergetar. Aku bodoh. Aku mencintaimu sejak lama, tapi takut mengakui. Bima menatap lama, air mata mengalir. Mereka berbicara semalaman, membuka semua luka. Rama menceritakan krisis identitasnya sejak kecil, tekanan masyarakat Indonesia yang membuatnya sembunyi. Bima memakan, tapi luka masih ada. Kita tak bisa lari selamanya. Mereka berjalan di pantai Sanur, ombak menyapu kaki.
Pelukan pertama yang tulus membuat Rama merasa hidup kembali. Tapi berita buruk datang, perusahaan hampir bangkrut. Rama harus memilih. Di hotel kecil, ia menangis di pelukan Bima. Aku siap kehilangan semuanya demi kamu. Bima memegang wajahnya. Kita hadapi bersama. Refleksi diri Rama mendalam, ia tumbuh dari pewaris takut menjadi pria yang berani. Sarbu 5 kata. Ile genep. Di Jakarta lagi, Rama menghadapi keluarga besar. Dengan Bima di sisinya, ia mengaku semua. Ini bukan sandiwara. Aku mencintainya. Ibu menangis, ayah angkat marah, tapi Rama tak mundur. Adik kalah, Del Hollywood selamat karena kejujuran justru membawa citra baru. Mereka pindah ke rumah kecil di pinggir kota, hidup sederhana tapi bahagia. Rama memproduksi film tentang cinta sesama jenis yang menginspirasi banyak orang. Bima menulis skenario, tangan mereka saling genggam setiap malam. Di pantai Bali saat liburan, mereka berpelukan di bawah senja, cinta yang lahir dari dusta kini abadi. Rama tersenyum, hatinya damai. Tapi ia tahu perjuangan belum selesai. Di tengah masyarakat yang masih belajar menerima, mereka berdiri tegar. Apakah cinta sejati dapat lahir dari sebuah kebohongan besar? Benar atau salah?